program ini adalah program yang kita adopsi dari luar negeri. Oh, jadi memang sebelumnya sudah diimplementasikan? Sudah ada di luar negeri dari donor kita. Jadi kita tuh tidak begitu susah untuk memberikan best practice-nya gitu. Di Gunung Sitoli kita punya 21 SHG yang di dalamnya itu ada 293 perempuan. Itu sih kita dalam program CRP ini merangkul semua orang-orang, semua organisasi yang punya kepedulian terhadap anak, walaupun mereka bukan organisasi anak. Ya, jadi kita waktu itu ngerangkul 2 gereja besar yang ada di Pulau Nias, tapi sekarang itu semuanya udah berubah. Mereka sudah paham bahwasanya apa yang dilakukan orang tua ketika mendisiplinkan anaknya dengan kekerasan, dengan hukuman fisik itu kekerasan. Apa yang dilakukan oleh guru untuk mendisiplinkan siswanya dengan hukuman fisik itu kekerasan. Mereka udah paham di situ. Muda PKPA, kembali lagi di podcast bersama Yayasan PKPA. Sebelumnya perkenalkan, aku Adila Madani selaku staf di MC yang akan menjadi host dalam podcast kali ini. Nah teman-teman, mungkin sebelum kita memulai podcast hari ini, aku ingin mengucapkan selamat tahun baru 2025 kepada sobat anak di Indonesia. Semoga di tahun yang baru ini kita semakin bersama-sama berkomitmen untuk mendukung peningkatan perlindungan anak di Indonesia. Oke, jadi teman-teman, seperti biasa di podcast PKPA kali ini kita akan kembali berbincang mengenai topik-topik yang tak kalah menariknya dari sebelumnya, dan kali ini sudah ada bersama kita Kak Dani selaku manajer wilayah Nias Yayasan PKPA. Mungkin Kak Dani, selamat pagi. Gimana kabar Kak Dani hari ini? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat ya Kak ya. Nah mungkin teman-teman sobat muda PKPA juga tentunya penasaran gitu ya dengan Kak Dani sendiri. Mungkin boleh Kak Dani silakan memperkenalkan diri dan kira-kira peran Kak Dani sendiri di wilayah Nias seperti apa? Oke. Hai semuanya teman-teman, perkenalkan nama saya Hayuridani Purnamawati. Saya sebagai manajer kantor cabang Nias. Alhamdulillah saya sudah bekerja di PKPA itu sejak tahun 2006 sampai sekarang. Awalnya saya sebagai koordinator unit advokasi dan kemudian diangkat sebagai manajer kantor cabang Nias. Oke, luar biasa sekali ya teman-teman, sudah sejak 2006 dan tentunya kiprah yang dilakukan oleh Kak Dani ini sudah banyak sekali di Yayasan PKPA khususnya di wilayah Nias. Nah, Kak Dani, mungkin kita mengetahui bahwa Yayasan PKPA ini identik dengan program-programnya yang luar biasa gitu ya, tentunya juga yang berlangsung di wilayah Nias gitu Kak. Mungkin hal ataupun pertanyaan pertama yang ingin Lola tanyakan adalah kira-kira program apa saja sih yang sedang berjalan di wilayah Nias ini, dan tujuan utama dari program-program tersebut itu apa saja Kak? Kalau untuk program utama itu kita punya 3 program besar. Okay. Ya. Yang pertama itu adalah program Child Right. Ya, itu kita bicara tentang bagaimana menciptakan Pulau Nias itu menjadi pulau yang ramah dan layak bagi anak. Dan yang kedua kita itu namanya punya program SHA. SHA itu adalah program Self Help Approach. Itu kita cerita tentang bagaimana kemudian peran daripada orang tua untuk bisa memberikan pemenuhan terhadap hak-hak anak mereka. Dan yang ketiga kita punya program OBH Bankumham. Itu adalah program kerjasama dengan Kementerian Hukum dan HAM. Ya, tujuan dari program tersebut adalah bagaimana kemudian kita sebagai staf PKPA bisa memberikan bantuan hukum gratis kepada masyarakat miskin, tapi dananya itu dari pemerintah Indonesia. Oke, jadi ada 3, dan tentunya kalau yang Lala lihat itu ya Kak, berarti program ini menyasar kelompok-kelompok tertentu gitu ya. Ya, tentunya pasti akan kita lihat ada banyak kisah-kisah menarik yang bisa kita tarik dari setiap program-program ini ya Kak. Nah, mungkin untuk pertanyaan selanjutnya adalah kira-kira adakah kisah unik atau menarik menurut Kak Dani sendiri yang terjadi selama program ini berjalan gitu? Kalau kisah menarik itu pasti banyak ya. Banyak ya Kak ya. Tapi ada beberapa yang saya anggap itu sangat menjadi inspirasi. Ya, itu adalah kisah seorang ibu. Ya, kisah seorang ibu ini kita ajak menjadi penerima manfaat di programnya SHG, Self Help Group. Ya. Jadi awalnya ibu tersebut
adalah seorang ibu, orang tua tunggal, ya, dia punya 3 orang anak. Ketika suaminya tuh meninggal, dia sama sekali tidak tahu mau ngapain. Ya, tapi akhirnya kemudian dia bergabung di self help group itu, SHG itu sejak tahun 2019. Alhamdulillah ibu itu sekarang sudah punya usaha, anaknya juga sudah sukses, gitu kan. Dia sendiri mengakui bahwasanya dia bisa bangkit dari keterpurukan, dari kegalauan karena suaminya meninggal itu berkat SHG. Jadi melalui program itu akhirnya dia bisa kembali bangkit dan mandiri atas usahanya itu ya, atas Kak, ya? usahanya sendiri. Baik, luar biasa sekali. Kemudian kalau misalnya terkait tantangan ini, Kak, kira-kira selama menjalankan program tersebut, tantangan terbesar apa yang Kak Dani alami khususnya juga oleh tim Nia sendiri selama berjalannya program gitu? Kalau tantangan sih tidak begitu tidak begitu susah, tidak begitu sulit. Kenapa kakak bilang begitu? Karena kan kita di Pulau Nias itu kan udah lama, dari mulai tahun 2006 ya. Jadi ada masyarakat, pemerintah setempat itu sudah paham dengan kita. Nah, tapi untuk program SHG ini adalah program yang sedikit menarik. Kenapa? Karena selama ini kan NGO itu datang ke Pulau Nias, terutama setelah pasca tsunami dan gempa itu kan datang dengan memberikan bantuan. Ya, jadi kita kumpulkan penerima manfaat, kita kasih bantuan materi, kita kasih uang transport, snack, makan dan minum segala macam. Tapi untuk program SHG ini sangat jauh berbeda. Kita tidak boleh memberikan bantuan fisik kepada penerima manfaat kita, nggak boleh. Nah, jadi waktu itu orang-orang yang ingin bergabung dengan kita awalnya mindsetnya adalah, oh ini PKPA datang nih, ini pasti akan berikan bantuan, akan berikan snack dan segala macam, uang transport. Tapi waktu itu ketika kita bilang ini programnya adalah program sederhana, tidak pakai biaya, dan kita tidak sediakan snack segala macam, akhirnya mereka kemudian mundur. Ada kemunduran juga mereka ya, Kak? Ibu-ibu ini yang awalnya semangat pada datang karena membayangkan bantuan itu, ketika kita berikan informasi, mereka akhirnya mundur. Mereka akhirnya mundur dan mereka bilang, aduh ini PKPA ini nyari kerjaan kita aja. Kita ngeluarkan uang transport untuk menghadiri pertemuan PKPA, tapi kemudian tidak dapat apa-apa, gitu kan. Nah, tapi kemudian tim kami di sana itu memang tim, kalau saya pribadi mengakui timnya itu adalah tim yang gigih dan hebat, gitu ya. Karena kami percaya bahwasanya program SHG ini adalah program yang tepat untuk mengatasi masalah yang ada di Pulau Nias. Ya, karena kan selama ini kita terbiasa dengan ada bantuan dari pemerintah BLT, gitu kan. Kalau kami melihat sih di Nias, kita tuh jadi orang yang ya udahlah ngapain kerja, nanti kan ada program dari pemerintah, gitu kan. Nah, jadi program ini seperti mengingatkan kembali bahwasanya kita tuh kalau mau berusaha, kalau mau dapat duit tuh ya harus berusaha, nggak boleh mengharapkan bantuan dari siapapun. Membentuk mindset itu ya, Kak. Benar, dan program ini benar-benar program yang memberdayakan kita, kemudian mengeksplor semua potensi yang ada di dalam diri kita yang selama ini kita tuh terlena dengan bantuan-bantuan yang diberikan. Jadi kita ya udahlah terima bantuan aja, ngapain juga capek mikir dan segala macam. Nah, program ini kami percaya tuh bisa membantu ibu-ibu. Akhirnya teman-teman di sana bergerilya memberikan pemahaman. Ya memang awalnya seperti ini, tapi nanti akhirnya kalian akan rasakan, gitu ya. Dan kebetulan program ini adalah program yang kita adopsi dari luar negeri. Jadi memang sebelumnya sudah diimplementasikan, sudah ada di luar negeri dari donor kita. Jadi kita tuh tidak begitu susah untuk memberikan best practice-nya, gitu. Kita tinggal cerita, oh ini program ini ada loh di India, ibu bisa lihat nih orang India, ibu-ibu tuh sekarang sudah seperti ini. Ini ada di Bangladesh loh, ini ada di Filipina, ini ada di Thailand. Masa kalian tidak mau seperti mereka? Nah, akhirnya mereka juga oke lah, walaupun awal ya oke lah kita coba-coba aja gitu. Tapi memang kemudian mereka akhirnya cinta. Dan cinta sudah terlihat juga ya, Kak, sudah terlihat ya, bahkan ada di beberapa daerah yang mereka itu dapat informasi kalau ada program SHG di desa dampingan kita, mereka pingin bentuk. Tapi kita kan nggak bisa mengintervensi ya daerah yang memang tidak masuk kita direncanakan di dalam proposal, gitu. Jadi alhamdulillah saat ini di Gunung Sitoli kita punya 21 SHG yang di dalamnya itu ada 293 luar biasa sekali. Itu sudah bertahan sejak tahun 2019. Bahkan ketika COVID ada, ibu-ibu tersebut nggak bubar. Dan kegiatannya masih berlangsung terus ya, Kak? Masih berlangsung terus. Mereka tetap
pertemuan, tetap simpan pinjam. Bahkan ketika COVID itu mereka tuh langsung terasa gitu. Bayangkan di COVID tuh susah-susahnya dapat duit. Iya betul. Iya kan? Tapi mereka kemudian saling membantu. Karena uang yang beredar di setiap anggota itu adalah uang mereka untuk mereka dan oleh mereka. Ya kan? Jadi akhirnya mereka tuh misalnya butuh 50.000 untuk beli beras. Kan nggak mungkin pinjam ke bank. Iya betul. Nggak mungkin pinjam ke tetangga karena saat itu memang semua kondisi keuangan semua orang sudah drop. Tapi mereka pinjam di SHG. Oke, dan itu memang bisa ya Kak ya kalau kita memiliki sistem simpan pinjam tadi itu ya. Boleh, itu uang mereka. Dan kalau misalnya kita cek dari laporan keuangan mereka, perputaran uang yang ada di Gunung Sitoli, uang SHG ya. Uang SHG itu ya. udah sampai 800 juta. Wow. 800 juta dari mulai tahun 2019. Dan itu perputaran uangnya itu perputaran uangnya. Mereka tuh awalnya nabung tuh 1.000. Tapi kemudian bisa sampai 800 juta ya kan? Kan perputarannya ya kan, karena ada yang nabung, ada yang minjem. Nabung, minjem, kembalikan, nambah lagi seperti itu. Jadi perputarannya tuh di 21 SHG tuh 800 jutaan. Itu bener-bener PKPA tidak memberikan modal sepeser pun. Itu bener-bener uang hasil dari tabungan mereka. Tabungan mereka sendiri. Gitu. Jadi itu suka duka di SHG. Oke, dan digunakan untuk mengembangkan usaha mereka, untuk membantu mereka, ya, utamanya ekonomi mereka juga. Benar. Ya. Jadi mereka tuh sekarang itu selain punya usaha pribadi, mereka ada usaha kelompok. Usaha kelompok. Jadi ada yang usaha jamur, ada usaha keripik, ada usaha pupuk cair. Jadi usaha-usaha itu pun itu mereka sendiri yang menentukan. Jadi PKPA tuh tidak boleh intervensi atas apa yang mereka inginkan. Kita hanya memfasilitasi, ya. Jadi makanya kemudian kalau kami menilai ini adalah program yang sangat bagus karena biasanya selama ini kan program-program yang diberikan oleh LSM itu ada LSM udah titip. Nanti kalian buat usahanya ini ya. Nanti kalian buat usahanya ini ya. Padahal passion mereka tuh bukan itu gitu. Nah tapi kalau di SHG kita nggak boleh nawarkan usaha. Nanti kalian buat ini tuh nggak boleh. Tapi mereka, kalian tuh mau buat apa? Inovasi dari mereka ya, butuhnya apa? Ya, tapi kita tidak boleh ngasih modal. Kalian butuh pelatihan. Oke, kami mau buat misalnya buat pupuk cair. Oke, nanti kita akan carikan narasumbernya. Nanti kalian akan dilatih. Tapi kalian nanti ini ya bawa makanan sendiri dari rumah. Kita nggak kasih uang transport seperti itu. Oke, kata mereka. Kita fasilitasi narasumbernya. Mereka kemudian praktekkan apa yang mereka dapatkan ilmunya seperti itu. Oke, baik. Luar biasa sekali ya teman-teman. Impact dari SHG ini sangat dirasakan oleh para penerima manfaat juga dampingan oleh Yayasan PKPA di wilayah Nias gitu ya Kak ya. Nah kemudian tadi Kak Dani sendiri sempat menyebutkan gitu ya kalau udah ada sekitar 21 SHG ya Kak ya dengan total sekitar 200 perempuan gitu ya Kak di dalamnya. Nah kira-kira kita bicara lagi soal dampingan PKPA gitu Kak, khususnya di wilayah Nias. Apakah ada jumlah individu atau kelompok lain yang didampingi oleh PKPA selain SHG itu sendiri? Ada. Kalau untuk program CRP sendiri ya kita punya dampingan itu bukan dampingan sih, tapi kita punya stakeholder, teman mitra dalam menjalankan program kita itu ada dari kelompok aktor perlindungan anak. Jadi kita dalam program CRP ini merangkul semua orang-orang, semua organisasi yang punya kepedulian terhadap anak, walaupun mereka bukan organisasi anak. Ya, jadi kita waktu itu ngerangkul 2 gereja besar yang ada di Pulau Nias. Ya, kita kasih tahu ke mereka bahwasanya kondisinya di Gunung Sitoli itu banyak korban, tapi rumah aman itu cuman sedikit. Gimana kalau kalian berpartisipasi, kalau ada korban dari jemaatnya gereja itu, bisa nggak gereja tersebut menyiapkan rumah amannya? Jadi bentuk keterlibatan mereka untuk komunitas mereka sendiri ya. Kemudian mereka kita latih, kita advokasi, kita berikan penguatan bagaimana mengelola rumah aman, bagaimana menghadapi korban, kalau ada laporan gimana merujukannya. Jadi alhamdulillah ada beberapa lembaga perlindungan anak yang notabene bukan concernnya terhadap anak gitu ya, lembaga-lembaga yang bukan concern terhadap anak, akhirnya mereka kemudian ikut terlibat dalam memberikan perlindungan kepada anak. Itulah seperti gereja itu. Kemudian kita juga ada dampingan anak-anak. Kita punya kelompok anak dan forum anak di sana. Forum anak. Iya, baru dampingan perempuan seperti itu. Oke, luar biasa sekali. Nah, tentu tadi Kak Dani juga sempat menyebutkan bahwa ada banyak aktivitas ya dari pendampingan, pelatihan, terus juga ada betul-betul advokasi yang dilakukan oleh tim Nias kepada mitra-mitra gitu Kak. Jadi selain itu nih Kak, kira-kira kegiatan apa saja yang sudah dilakukan oleh PKPA Nias khususnya, terus juga kira-kira bagaimana respon masyarakat terhadap kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh PKPA Nias itu sendiri Kak?
Kalau respon masyarakat alhamdulillah ini sangat baik ya. Baik ya, Kak, Makanya kemudian kita bisa bertahan sampai sekitar mau 19 tahun di Nias gitu kan. Jadi kalau misalnya kita udah sebut dari mana, dari PKP Anies, oh PKP Anies yang nangani kasus itu ya. Oke, sudah ada brandingnya. Sudah ada brandingnya, ada awareness-nya juga. Iya, jadi pun kalau misalnya ada kasus di daerah-daerah, mereka langsung feelingnya tuh Percaya ya. PKP Anies gitu. Tapi justru kami sekarang ya PKP Anies ini kita tidak mau terlalu membranding penanganan kasus kita. Kenapa? Karena kan sebenarnya peran penanganan kasus itu kan harus ditangani oleh pemerintah. Kita mau mengembalikan peran itu. Peran pemerintah dalam menangani kasus. Makanya salah satu program PKP Anies itu adalah memperkuat unit-unit layanan penanganan kasus yang ada di Pulau Nias. Karena selama ini tuh nggak benar kalau PKPA yang ada di depan. Ya, jadi kita mau pemerintah yang ada di depan, tapi kita kemudian membantu mereka untuk konsultasi, untuk mengingatkan mereka gitu kan. Jadi seperti itu kondisinya kalau di Pulau Nias. Jadi kalau untuk respon masyarakat alhamdulillah kita tidak dapat masalah. Oke, baik. Luar biasa sih oleh kiprah-kiprah yang dilakukan oleh tim Nias itu sendiri, utamanya juga dengan Kak Dani ya. Oke Kak, sebenarnya kita udah mau memasuki closing, udah memasuki penutup nih ya Kak Dani. Jadi mungkin Lala ingin nanya satu hal gitu, kira-kira kalau Kak Dani harus menyebutkan satu hal menarik ataupun istimewa yang selama Kak Dani lakukan di PKP Anies gitu ya sejak tahun 2006 itu Kak Dani ingin menyebutkan apa gitu kira-kira? Yang satu yang paling berubah ya, yang saya pribadi rasakan sendiri sejak 2006 di sana, sekarang kesadaran masyarakat untuk mengatakan suatu kekerasan itu memang kekerasan itu sudah ada. Jadi gini, itu kenapa kasusnya nggak dilaporkan? Ah itu kan biasa sih, cuman cubit-cubit aja, cuman dipukul orang tuanya, cuman ditampar suaminya, tapi kok udah sampai nggak apa-apa, itu biasa di sini. Itu dulu. Tapi sekarang ya masyarakat di Pulau Nias itu udah nggak gitu lagi. Oh itu KDRT tuh. Itu kekerasan hal tuh. kecil pun mereka sudah paham. Itu harus dilaporkan gitu. Itu harus dilaporkan. Tapi kalau dulu biasa loh, guru mukul itu kan tandanya gurunya sayang. Itu kan mau mendidik, tujuannya kan bagus. Itu dulu. Tapi sekarang itu semuanya udah berubah. Mereka sudah paham bahwasanya apa yang dilakukan orang tua ketika mendisiplinkan anaknya dengan kekerasan, dengan hukuman fisik itu kekerasan. Apa yang dilakukan oleh guru untuk mendisiplinkan siswanya dengan hukuman fisik itu kekerasan. Mereka udah paham di situ. Jadi itu bukan hal yang mudah mengubah mindset itu ya. Kita baru bisa lihat perubahan itu tuh setelah PKP Anies ada di tahun ke-13 aku pikir. 13 tahun tuh kita waktu 13 tahun mengubah mindset itu. Jadi di sini saya juga mau nyampaikan pesan ke teman-teman juga gitu ya kan. Merubah seseorang itu memang tidak mudah, tapi bisa. Tapi pasti bisa kita lakukan gitu. Jadi kalau teman-teman membuat program perubahan, jangan teman-teman tuh mikir perubahan itu bisa dicapai 1-2 bulan tuh enggak. Itu nggak bisa. Butuh proses, nggak bisa, itu butuh ya, proses. Jadi tetap semangat melaksanakan program-program. Ya insya Allah kalau niat kita baik, programnya juga baik, itu kita pasti akan bisa merasakan perubahan dari orang-orang yang selama ini menjadi penerima manfaat kita. Baik. Itu tadi pesan dari Kak Dani, teman-teman mungkin Kak Dani juga bisa menyampaikan harapan dari Kak Dani sendiri untuk teman-teman di luar sana atau khususnya kepada teman-teman dari PKPA itu sendiri, Kak. Harapan kakak sih pasti kita di lapangan itu dalam bekerja pasti menemui tantangan dan hambatan. Ya apalagi kalau tantangannya itu justru dari penerima manfaat yang kita mau ubah. Kadang-kadang kita mau membantu orang untuk berubah, orang itu sendiri tidak mau berubah gitu kan. Tapi yakinlah kalau cara ya waktu kemudian kesabaran kita untuk mengubah mereka dan keikhlasan kita itu pastinya ya. Jadi gini teman-teman, ada orang-orang yang bekerja itu bukan dengan hatinya. Ya dia hanya oke, aku kerja karena aku dapat gaji, itu pasti kelihatan. Itu pasti kelihatan dengan bagaimana cara dia men-treat orang. Ya, tapi kalau kita tuh kerjanya dengan hati, orang yang menjadi penerima manfaat kita itu pun pasti feeling juga, dia ini memang benar-benar kerja memang mau membantu aku gitu. Jadi itu yang kami lakukan di Nias ya. Jadi penerima manfaat di Nias itu dengan staf-staf PKPA itu kadang udah kayak
kayak keluarga gitu, jadi curhat dan segala macam. Jadi itu yang harus kita lakukan terhadap penerima manfaat kita. Treat mereka sebagaimana kita men-treat keluarga kita gitu. Artinya ikhlaslah melakukan pekerjaan. Mereka akan tahu bahwasanya niat kita itu baik dan mereka mau ngikutin gitu, mau ngerubah diri mereka. Gitu. Bekerja dari hati ya, gitu betul. ya Kak. Karena mungkin yang Lala tangkap juga kita sebagai social worker gitu ya Kak, sebagai pekerja sosial itu emang harus bisa menumbuhkan rasa-rasa berempati dengan hati dalam bekerja gitu ya Kak. Karena kita kan bekerja dengan orang-orang di sekitar kita, dengan orang-orang di lingkungan kita yang mana kadang-kadang juga mereka ini ada kesenjangan juga dengan kita gitu ya Kak. Jadi perlu adanya keinginan untuk bisa seperti mereka lah gitu, bisa masuk ke dalam lingkup mereka gitu ya Kak. Iya, benar-benar. Kalau kami di PKP Anies bahkan kita tuh jam kerjanya tuh ngikutin jam istirahatnya penerima manfaat. Jadi kalau SHG itu kita nggak ada ketemunya tuh siang. Ibu-ibu itu pulang dari ladang itu jam 6 sore, maka kita akan ketemu sama mereka tuh jam 9 malam. Menyesuaikan ya. Menyesuaikan bagaimanapun juga untuk benar. mereka. Jadi kita nggak bisa paksakan, aduh ini jam kerja kami ini jam 9 sampai jam 5, kalian harus ketemunya di antara jam itu. Nggak bisa. Juga ya, Kak, karena ya, mereka betul. di ladang gitu. Ya kan, makanya kita ya jam berapa kalian bisa, kita akan datang gitu. Jadi memang harus ada strategi-strategi untuk bisa membantu masyarakat tuh bisa berubah. Karena kan tujuan kita kan untuk membuat perubahan. Betul. Bukan untuk kita hanya untuk menjalankan program, tapi kita mau program yang kita jalankan itu memberikan dampak kepada masyarakat. Jadi ya kita harus punya strategi lah seperti itu. Oke, baik. Nah Kak, sebelum kita benar-benar tutup ya nih Kak ya, satu hal lagi yang ingin Lala tanyakan adalah kira-kira langkah apa yang ingin Kak Dani selanjutnya lakukan di wilayah PKP Anies ini Kak? Nah, kalau langkah sih sebenarnya banyak ya. Isu-isu di Pulau Nias itu sekarang itu masih menjadi isu-isu yang saat ini disorot oleh nasional. Ya walaupun PKP Nias itu sudah mau 20 tahun di Pulau Nias, tapi tidak semua isu juga bisa kita kerjakan dalam waktu yang bersamaan, ya kan? Nah, jadi cita-cita ke depan kami di PKP Anies itu yang pertama adalah kami mau mengadvokasi pemerintah untuk sadar dan mengadvokasi masyarakat untuk sadar bahwasanya selama ini trafficking terjadi di Pulau Nias. Ya, terjadi di Pulau Nias, dan itu sampai sekarang masyarakat Pulau Nias nggak sadar, belum menyadari, bukan nggak sadar, belum menyadarinya. Kemudian pasti isu kesehatan itu masih terjadi di Pulau Nias, stunting itu masih ada. Kemudian isu kemiskinan itu saat ini masih kita tanganin gitu kan. Kemudian isu tentang digitalisasi. Nah, itu juga cybercrime itu sekarang lagi marak-maraknya di Nias. Walaupun Nias itu adalah pulau terpencil, tapi kasus-kasus cybercrime itu sudah masuk ke sana, gitu kan. Ya, yang terakhir sih kita masih tetap action ini untuk kasus kekerasan di Pulau Nias, karena walaupun penyadaran sudah ada, tapi masih saja terjadi kekerasan seperti itu. Oke, baik teman-teman, itulah mungkin closing statement dari Kak Dani. Mungkin dengan inilah mengucapkan terima kasih kepada Kak Dani sudah meluangkan waktunya membersamai kita di podcast PKPA. Harapannya apa yang disampaikan oleh Kak Dani tadi dapat diterima dengan baik oleh teman-teman, bisa menjadi penyemangat untuk teman-teman juga untuk menjalankan pekerjaan-pekerjaan sosial di sana, dan juga semoga tim PKP Anies juga semakin sukses dan juga semakin lancar lah kegiatan-kegiatan programnya di sana seperti itu. Mungkin akhir kata dari saya, Lala selaku staf di MC pamit undur diri, dan Kak Dani juga pamit undur diri. Sekian, terima kasih, bye bye.